Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, angkatan 1 kelompok 3 dengan nomor NDH 23. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas agenda 2 hari ketiga, upaya membangun budaya core value ASN berakhlak. Selanjutnya, upaya membangun budaya core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai nutrisionis di Puskesmas Dirgahayu, beserta identifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai nutrisionis yaitu melakukan pengukuran status gizi dan memberikan edukasi gizi kepada pasien atau masyarakat dengan ramah, sabar, dan sesuai dengan kebutuhan. Melakukan screening dan pemantauan status gizi secara aktif dan berkala di puskesmas, posyandu, maupun sekolah. Potensi penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman pasien atau masyarakat tentang pentingnya gizi. Beban kerja tinggi menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal. Solusinya yaitu melakukan pendekatan eduktif dan komunikatif yang disesuaikan dengan latar belakang pasien atau masyarakat. Mengoptimalkan kolaborasi tim kesehatan untuk membagi tugas secara efisien sehingga tercapai tujuan bersama. Yang kedua, akuntabel. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai nutrisionis yaitu menyusun dan melaporkan data status gizi baik dari puskesmas, posyandu maupun sekolah secara tepat dan akurat. Bertanggung jawab terhadap program intervensi gizi yang dilaksanakan. Untuk potensi penghambatnya yaitu ketidaksesuaian data di lapangan karena kurangnya pelatihan teknis ataupun alatnya yang tidak memadai. Untuk solusinya yaitu ikut pelatihan pencatatan dan pelaporan gizi secara berkala, kemudian melakukan advokasi kepada pimpinan untuk pengadaan alat ukur yang valid dan reliable, serta melakukan pelatihan keterampilan kepada kader. Yang ketiga, kompeten. Sebagai seorang nutrisionis, upaya yang bisa saya lakukan yaitu terus mengembangkan pengetahuan tentang gizi terbaru, mengikuti pelatihan, seminar, ataupun lokakarya tentang gizi masyarakat dan manajemen gizi. Potensi penghambatnya yaitu minimnya akses pelatihan atau tidak adanya alokasi waktu khusus untuk pengembangan diri. Solusi yang bisa dilakukan yaitu memanfaatkan platform daring untuk belajar mandiri, koordinasi dengan atasan untuk mengalokasikan waktu untuk melakukan pengembangan kompetensi. Yang keempat, harmonis. Sebagai nutrisionis, upaya yang bisa saya lakukan yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, promkes, dan lain-lain. Membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai antar profesi. Potensi penghambatnya yaitu ego sektoral atau kurangnya pemahaman peran masing-masing. Solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan pertemuan rutin lintas profesi untuk meningkatkan sinergis dan saling pengertian, kemudian terapkan komunikasi asertif yang membangun. Yang kelima, loyal. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai nutrisionis yaitu melaksanakan program gizi nasional dan kebijakan kesehatan daerah dengan penuh dedikasi. Yang kedua, menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang sebagai ASN. Potensi penghambatnya yaitu adanya tekanan dari luar ataupun konflik kepentingan. Solusi yang bisa diambil yaitu teguh pada kode etik profesi dan core values ASN. Kemudian laporkan intervensi yang tidak sesuai dengan prosedur kepada atasan secara bijak. Yang keenam, adaptif. Upaya yang bisa saya lakukan sebagai nutrisionis yaitu cepat beradaptasi dengan sistem baru seperti pencatatan dan pelaporan gizi. Sekarang itu secara elektronik, di mana yang disebut dengan si gizi terpadu. Kemudian menyesuaikan metode edukasi dengan situasi seperti luring ataupun daring. Potensi penghambatnya yaitu kesulitan teknologi. Solusi yang bisa diambil yaitu meminta pelatihan secara teknis dari pihak puskesmas atau dinas, belajar secara bertahap, dan minta dukungan dari rekan yang lebih paham. Yang terakhir itu ada kolaboratif. Upaya yang bisa saya lakukan yaitu aktif bekerja sama dalam lintas program maupun sektor seperti dinas kesehatan, desa, sekolah, tokoh masyarakat,
ataupun yang lainnya. Melibatkan kader dalam pemantauan status gizi masyarakat. Potensi penghambatnya yaitu kurangnya koordinasi atau perbedaan visi. Solusinya yang bisa diambil yaitu membuat forum komunikasi rutin antar stakeholder, membangun kesepahaman bersama berdasarkan data dan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi hal yang bisa saya simpulkan dari hasil tugas saya ini yaitu membangun budaya core value ASN berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai nutrisionis di puskesmas itu memerlukan komitmen pribadi, dukungan institusional, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan solusi adaptif dan kolaboratif. Dengan begitu, pelayanan gizi masyarakat dapat meningkat secara profesional dan berintegritas. Sekian presentasi dari saya, salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.